Sumber daya alam, pembangkit listrik. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang berbagai jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mari kita simak penjelasannya. Energi listrik adalah energi yang paling banyak diperlukan masyarakat. Di zaman modern ini, kebanyakan peralatan di rumah menggunakan listrik. Nah, tahukah kamu bagaimana energi listrik ini dapat dihasilkan? Energi listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada, antara lain air, batu bara, matahari, angin, dan minyak bumi. Kita bahas satu persatu yuk. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memanfaatkan arus atau aliran deras air pada bendungan untuk memutarkan turbin air dan menggerakkan generator. Sebagai salah satu sumber energi yang cukup berlimpah, air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Karena berasal dari sumber energi terbarukan yaitu air, maka pembangkit listrik ini termasuk yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU memanfaatkan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang menyatu dengan batu bara serta minyak. Hasil pemanasan tersebut nantinya akan dibakar, kemudian disemprotkan menjadi energi uap. Nah, energi uap ini nantinya akan menggerakkan turbin pada generator mesin yang akhirnya akan menghasilkan energi listrik yang disimpan pada generator. Perlu kalian ingat, sumber energi pada pembangkit listrik ini berasal dari batu bara yang merupakan sumber daya alam tambang yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kita harus menghemat penggunaannya untuk generasi mendatang. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-harinya. Pembangkit listrik jenis ini biasanya ditemukan di satu unit rumah atau bangunan. PLTS mengandalkan sumber energi alternatif berupa panas matahari yang selalu tersedia, sehingga ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB mengonversikan energi bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator, sehingga dapat menghasilkan listrik. Angin merupakan sumber energi terbarukan dan tentunya ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel berasal dari minyak bumi, yaitu solar. Seperti yang kita ketahui, solar berasal dari minyak bumi yang dapat menimbulkan polusi, dan jika digunakan terus-menerus, lama-kelamaan akan habis.
Pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG memanfaatkan tenaga gas sebagai penggerak turbin pada generator, yang kemudian akan mengubahnya menjadi energi listrik. Sumber energi ini memiliki tekanan yang cukup kuat dan mampu menghasilkan energi listrik dalam skala besar. Gas alam juga berasal dari dalam bumi, yang tentunya harus kita perhatikan penggunaannya dan juga ketersediaannya. Berdasarkan penjelasan tadi, kalian sudah menyimak bahwa listrik dihasilkan dari berbagai sumber energi. Begitu juga sebaliknya. Listrik yang kita gunakan sehari-hari di rumah dapat diubah kembali menjadi bentuk energi yang lainnya. Misalnya pada televisi. Televisi bermanfaat sebagai sarana hiburan. Perubahan energi yang terjadi pada televisi yaitu energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contoh lainnya misalnya setrika yang digunakan untuk merapikan baju agar tidak kusut. Perubahan energi yang terjadi pada setrika yaitu energi listrik menjadi energi panas. Benda lainnya misalnya kipas angin yang dapat menghasilkan angin untuk mendinginkan udara. Perubahan energi yang terjadi pada kipas angin yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, tentunya masih banyak lagi contoh perangkat elektronik di sekitar kita yang memanfaatkan energi listrik untuk diubah menjadi berbagai energi lainnya. Listrik yang kita gunakan sehari-hari di rumah berasal dari berbagai jenis sumber daya alam. Ada yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti matahari, air, udara, dan sebagainya. Ada juga yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tentunya kita harus bijak dalam menggunakannya. Pemanfaatan energi listrik secara berlebihan dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Di antaranya yaitu pasokan listrik akan cepat habis. Biaya yang diperlukan untuk membayar listrik akan meningkat dan semakin mahal. Terjadinya pemanasan global. Hal ini dapat terjadi karena polusi yang dihasilkan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dampak berikutnya adalah cadangan energi listrik di masa depan akan berkurang. Nah, hal-hal tersebut tentunya dapat kita minimalisir dengan cara menghemat penggunaan listrik dan menggunakan peralatan elektronik seperlunya saja. Demikian penjelasan tentang berbagai sumber daya alam pembangkit listrik. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.